Presiden Prabowo Subianto Kamis 18 Desember 2025 meninjau lokasi bencana banjir dan longsor di Kabupaten Agam serta Lembah Anai, Sumatera Barat. Momen ini menjadi kunjungan keempat Presiden Prabowo untuk meninjau penanganan bencana Sumatera. Apa yang menjadi fokus kunjungan Presiden Prabowo kali ini? Lalu apa saja catatan publik terkait penanganan bencana oleh pemerintah? Kita bahas ya. Kita bekerja keras supaya segera memulihkan keadaan. Saya gembira sudah melihat rumah-rumah hunian sementara sudah mulai dibangun, bisa selesai hunian sementara sebulan supaya ibu-ibu, bapak-bapak semua sudah tidak perlu tinggal di tenda. Kemudian segera sesudah itu kita akan bangun hunian tetap. Sudah lihat cukup bagus kualitasnya, luasnya hunian tetap juga cukup lumayan besar ya, 70 meter ya, 7 meter persegi. Terkait hunian sementara, BNPB pada 17 Desember 2025 menyebut bahwa Huntara akan dibangun di atas lahan seluas 5.632 meter persegi. Huntara yang dibangun bertipe barak dengan luas 33 meter persegi per unit. Kawasan Huntara juga dilengkapi pos jaga dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendukung kebutuhan dasar warga terdampak. Dalam sidang Kabinet Paripurna Senin 15 Desember di Istana Negara, Jakarta, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwara Sirait menyebut akan membangun 2.600 hunian tetap dengan anggaran non-APBN mulai Desember ini. Namun koordinasi mengenai status hukum tanah pengerjaan serta berbagai aspek lain masih memerlukan arahan Presiden. Berdasarkan identifikasi pemerintah, di Aceh terdapat 100.569 rumah rusak dengan kondisi ringan, sedang, berat, bahkan hanyut sama sekali. Di Sumatera Utara, jumlah rumah terdampak bencana 29.766 unit, sedangkan di Sumatera Barat 9.150 unit dengan berbagai kondisi. Secara keseluruhan, jumlah rumah terdampak sampai Minggu 14 Desember lebih dari 139.000 unit. Pembangunan Huntara dan hunian tetap ini merupakan bentuk komitmen pemerintah di fase rehabilitasi dan rekonstruksi. Lalu apa saja yang menjadi catatannya di fase ini? Komitmen pemerintah dalam penanganan bencana Sumatera ini terekam dalam jajak pendapat Litbang Kompas pada 8 hingga 11 Desember 2025. Sebanyak 56,4% publik menilai pemerintah pusat memiliki komitmen kuat penanganan bencana Sumatera sebagai agenda prioritas nasional. Namun masih baik juga yang menilai jika komitmen pemerintah ini masih lemah, yaitu sebanyak 41,6%. Catatan lainnya, menurut penelusuran tim jurnalisme Data Kompas, luas hutan di Aceh, Sumut, dan Sumbar selama 30 tahun terakhir menyusut lebih dari 1,9 juta hektar. Artinya jika di rata-rata terjadi perusakan terhadap hampir 100 hektar hutan tiap harinya dalam periode waktu tersebut. Tidak hanya itu, dari hasil pemetaan tim jurnalisme Data Kompas, bagian besar dari wilayah kebun kelapa sawit yang sebelumnya berupa hutan di Aceh dan Sumut menjadi titik-titik terjadinya bencana hidrometeorologi akibat siklon Senyar. Catatan lain yaitu soal ketidaksinkronan koordinasi terlihat ketika pemerintah enggan menetapkan status bencana di Sumatera sebagai bencana nasional. Pemerintah pusat mengklaim jika pemerintah daerah dinilai masih cukup mampu menangani bencana di wilayahnya. Akan tetapi pada kenyataannya setidaknya ada 7 Pemda menyatakan tidak sanggup menangani bencana. Hal inilah yang kemudian disebut sebagai failure of preparedness atau kegagalan dalam kesiapsiagaan. Terdapat berbagai hal yang menyebabkan keterlambatan dalam penanganan bencana. Hal itu antara lain keterlambatan penetapan status kebencanaan, koordinasi antar lembaga yang tidak sinkron antara pusat dan daerah, kerusakan infrastruktur dan fasilitas dasar, regulasi dan kebijakan mitigasi bencana yang lemah, serta anggaran yang tidak memadai. Sahabat Kompas, bencana banjir dan longsor masif yang melanda Aceh, Sumut, dan Sumbar, kejadiannya memang sudah berlalu. Namun yang mesti diingat masih ada bencana lanjutan seperti merebaknya penyakit, kesulitan akses pangan, air bersih, listrik, dan tempat berlindung atau rumah, serta trauma. Komitmen dan tindakan cepat pemerintah menjadi kunci untuk pemulihan segera bagi warga dan wilayah terdampak.